Suara-suara dari rakyat yang telah memilih wakil-wakilnya Ismail Bahtiar, ada harapan. Tetap kritis, jangan terbawa arus lah menjadi 5D, duduk diam gitu. Gimana? Saya mau bilang Pak Budi bahwa sebenarnya kan kehadiran orang-orang muda di DPR ini bukan hal yang baru. Periode sebelumnya juga banyak anak-anak muda. Yang mungkin membedakan adalah era dan pendekatannya. Oke. Saya ingat betul bagaimana proses putusan MK yang terakhir dengan hadirnya alarm peringatan yang kemudian akhirnya mengubah ketetapan itu. Alarm peringatan memperingati DPR ya, balik ya? Memperingati keputusan yang dikehendaki oleh rakyat. Oke. Artinya bahwa keberpihakan itu sebenarnya masih ada. Kalau ditanya ke saya, lalu apakah kemudian ini akan kami lakukan? Saya dengan segala keyakinan bahwa apa yang ada hari ini, pemanfaatan platform sosial media akan kami optimalkan. Supaya suara-suara rakyat itu tetap tersalurkan. Apa yang menjadi kehendak mereka tetap kita bisa penuhi. Jadi sosial media akan menjadi partai sosial media? Bukan partai Pak, ini adalah platform. Wasi partai? Ya, kurang lebih bagaimana suara-suara rakyat itu bisa kita kanalisasi dari sana. Dan buat saya ini eranya, ini adalah metodenya, ini adalah pendekatannya. Karena kalau kita bicara usia, ya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu juga ada anak-anak mudanya, ada orang-orang muda juga yang mengisi DPR. Dan saya punya keyakinan bahwa ini akan menjadi satu bentuk baru bagaimana kemudian perubahan itu bisa hadir. Harapan kami bisa menjadi bagian daripada agen-agen yang menghadirkan perubahan itu. Oke, baik. Bung Abraham, gimana? Tetap kritis seperti suara-suara dari bawah, tapi Anda berhadapan dengan ketum Pak Bahlil. Kalau beda pandangan gimana gitu? Jadi begini, memang seperti yang saya kampanyekan kemarin, saya percaya bahwa pemilu kali ini yang melahirkan anak-anak muda ini adalah the beginning of new era. The beginning of new era? New era. Okay. Artinya apa? Memang dari dulu banyak anak muda yang sudah mencoba untuk masuk, bahkan sudah masuk. Tapi perbedaan sekarang adalah sebagian besar masyarakat kita ini sudah jauh melek media sosial. Itu yang bisa akan menjadi jembatan antara anggota DPR, lembaga DPR itu sendiri terhadap rakyat. Contohnya, let's say pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang untuk mendapatkan simpati publik dan melibatkan partisipasi publik bisa dipost di website, bahkan bisa juga dilakukan dengan memberikan jadwal sidang. Sehingga masyarakat juga ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tapi sekali lagi saya lumayan yakin bahwa kita tidak akan berseberangan karena khususnya Partai Golkar, karena Partai Golkar adalah suara rakyat, adalah suara Golkar. Waduh, semua partai akan begitu ya? Oh, kebetulan moto kita, Pak. Oke, baik. Cindy, banyak PR yang ditinggalkan oleh DPR lama ya, undang-undang itu banyak sekali yang diinginkan rakyat, RUU perampasan aset, dibahas pun enggak gitu loh. Anda mau ngapain terhadap isu itu? Tentu Nasdem sendiri adalah partai yang berkomitmen untuk menindaklanjuti korupsi. Kenapa? Saya kasih contoh ini. Ada resep baru nggak? Tidak. Ketika saya mencalek kemarin, itu setiap caleg itu menandatangani fakta integritas bahwa pertama kita tidak boleh korupsi, yang kedua penyalahgunaan narkoba, dan yang ketiga pelecehan seksual. Sehingga apapun nanti, tentu kita-kita yang muda ini berkomitmen untuk membahas itu, mengkaji itu secara detail, dan juga mendorong agar ini tidak hanya menjadi tahap pembahasan, tapi juga disahkan. Jadi kalau RUU yang diharapkan publik, yang belum diapa-apain sampai sekarang, Cindy mau ngapain? Saya salah satunya nge-highlight UU Hukum Adat sih, RUU Hukum Adat. Karena ini lebih dari 10 tahun tidak juga disahkan, dan juga salah satu concern dapil saya itu masalah pembangunan itu pasti terhambat dengan masalah tanah ulayat. Dengan harapannya Partai Nasdem sudah mendorong RUU ini menjadi prolegnas prioritas. Kita mau memperjuangkan ini sehingga nanti masyarakat itu bisa mendapatkan haknya, tidak hanya masalah tanah adat tetapi juga hak lingkungan hidup, hak dalam mengelola sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Rio, salah satu kritik publik terhadap DPR itu adalah meaningful participation, keterlibatan publik untuk membahas, ikut didengarkan, dan dikembalikan feedback argumen DPR apa. Nah, Anda sebagai legislator baru, muda ya, terus bagaimana akan menempatkan meaningful participation dari publik dalam konteks pembahasan undang-undang itu? Ya, kalau saya melihat sebenarnya meaningful participation itu bisa ada kekhawatiran karena memang masyarakat terasa apa yang kita bahas itu tidak sesuai dengan apa yang mereka
inginkan. Oke, terus Anda mau ngapain? Ya tentunya kita akan berkomitmen sama seperti yang disampaikan teman saya bahwa sosial media ini memang menjadi sarana kita melihat sebenarnya apa yang diinginkan oleh masyarakat dan itu harus kita suarakan. Apapun medianya, apakah kita suarakan itu dalam rapat fraksi, apakah itu kita suarakan dari rapat-rapat lainnya, ataupun bahkan kita suarakan juga lewat sosial media kalau memang... Nah, rakyatnya ketika bahas undang-undang ditaruh di mana itu? Bagaimana? Rakyatnya ketika undang-undang mau dibahas itu ditaruh di mana? Ditaruh di kita harus tahu apa yang masyarakat mau. Jadi memang kita harus rajin turun ke lapangan, kita harus rajin turun ke konstituen, tapi juga sama seperti tadi sosial media memang harus kita pantau terus, Pak. Supaya kita tahu memang apa yang benar-benar mayoritas masyarakat itu suarakan di lapangan. Oke, baik. Umam, jadi kalau Mas Umam lihat meaningful participation, ya itu kan selalu kritik publik. Seakan-akan Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah menjadi wakilnya rakyat kan. Kemudian ya dia aja putusin sendiri kan. Tanpa lagi mendengar suara-suara rakyat. Apa yang harus dikerjakan oleh legislator muda ini? Ya, tentu ini menjadi wake up call dalam konteks komitmen ya. Tadi disampaikan oleh teman-teman itu tentu secara teoritik meaningful participation itu sangat penting. Meskipun evaluasi dalam 10 tahun terakhir yang terjadi bukan meaningful, tetapi meaningless. Meaningless, nggak didengar rakyat itu sebenarnya. Karena tren terjadinya autocratic legalism, terutama dalam konteks rancangan undang-undang yang cukup strategis, itu sering terjadi dan hampir melibatkan semua partai. Jadi kalau misal kemudian kita cek satu persatu undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN, dan lain sebagainya, partai-partai yang ada ini, dari teman-teman yang sudah menyampaikan komitmen, juga perlu mengevaluasi internalnya. Karena ternyata dalam proses dinamika politiknya, tidak banyak melakukan apa yang disebut dengan critical assessment, menjalankan apa yang menjadi skenario ya, dalam tanda kutip, sehingga kemudian meaningful itu tidak terjadi. Kalau misal kemudian argumen tentang social media, saya pikir social media itu socially engineered dan juga politically engineered. Dan kita tahu ada bot di sana, ada cyber troops di sana, dan memang tidak mudah. Meskipun kalangan masyarakat sipil sudah bersuara, akademisi sudah bersuara, tetapi sekali lagi tidak banyak terdengar dan kemudian ketika pengambilan keputusan itu dilakukan dalam ruang-ruang gelap. Saya pikir apa yang terjadi dengan undang-undang KPK dilakukan praktis tidak ada 2 minggu. Sekompleks itu, termasuk undang-undang Omnibus Law, sama sekali tidak melibatkan elemen-elemen buruh, sehingga terjadi gerakan yang luar biasa, kemudian yang lain-lain dan lain sebagainya, IKN misalnya, praktis seminggu, praktis tidak ada kemudian satu proses engagement yang memadai. Nah, oleh karena itu yang disampaikan teman-teman tadi, jangan sampai itu kemudian menjadi teori di atas kertas. Maka pertaruhan disinilah yang kemudian menjadi ajang pembuktian bagi teman-teman. Apakah menjadi bagian dari orde lama, seperti yang kemudian terjadi selama ini, ataukah akan menjadi tadi bagian dari simbol perubahan, ataukah yang berubah-ubah terus. Nah, ini yang kemudian perlu pembuktian selanjutnya. Oke, silakan Abraham. Bukan meaningful, tapi meaningless. Rakyat itu nggak didengar sama sekali. Oke, jadi yang tadi saya seperti yang sampaikan adalah salah satu solusi di mana rancangan undang-undang itu bisa diupload ke website dan bisa dilihat jadwal sidangnya. Dan yang kedua bisa dilakukan adalah membuka forum komunikasi dialog dengan publik secara online maupun offline. Dan yang paling ekstrim adalah memasukkan peraturan bahwa harus ada partisipan publik dalam perancangan undang-undang. Tapi itu dengan konsekuensi tentunya perancangan undang-undang itu akan membutuhkan jangka waktu yang lebih lama. Oke. Nah, itu kira-kira menurut saya apa yang bisa dilakukan. Saya sedikit cerita ya. Kalau misal yang ditawarkan seperti itu tentu baik-baik saja, tidak ada yang salah. Tetapi dari pihak kesekjenan juga sebenarnya sudah melakukan itu. Bahkan kalau misal kita cermati apa yang terjadi dalam pengambilan keputusan di Undang-Undang Omnibus Law, itu dilakukan justru dengan cara, kalau dalam bahasa istilah di kampung saya, selintutan. Ngumpet-ngumpet. Ada dilakukan tim kecil di Puncak, tim kecil di Bekasi, tim kecil, sampai pada satu momentum diambillah keputusan di paripurna. Artinya kalau misal dalam konteks teori, that's good. Tetapi fakta dinamika di lapangan, tidak semudah itu. Ya. Oke, jadi bagaimana kemudian kita harus menumpukan harapan pada anggota DPR baru, kita bahas setelah jeda berikut ini.